para sahabat Nabhan Abdul Channel. Pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah dalam rangka mengikuti kuliah subuh hari Jumat yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Khairon M. Arif MA yang bertemakan pola hidup tata cara beribadah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini subuh hari ini Jumat, subuh hari ini tema kita berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita mengkaji amal-amal yang memasukkan kita ke dalam surga. Sudah sampai amal yang ke-8 atau 7 adalah ya, dan sudah 100 lebih. Hari ini saya ingin menyampaikan satu yang berbeda karena kita masih dalam kondisi Maulid Nabi. Besok kita insya Allah bersama-sama di sini insya Allah mengkaji karakter Nabi Muhammad SAW, sifat Nabi Muhammad SAW, perjuangan Nabi Muhammad SAW besok disampaikan oleh Kiai Haji Lutfi Khairullah, sehingga kita lebih dekat bersama Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana pola hidup Nabi Muhammad dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, kita ini semuanya mengikuti ibadah Nabi Muhammad. Tidak boleh ada klaim atau pernyataan yang mengatakan bahwa kita lebih bagus ibadahnya dari Muhammad, lebih dari Nabi Muhammad ibadahnya, atau kita bikin sendiri ibadah sehingga lebih keren. Ini kenapa jemaah sekalian hari-hari ini banyak yang muncul kelompok-kelompok yang memahami agama seenak hati, yang beribadah itu seenak hatinya, tidak berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, ada yang mau umroh ke Vatikan, aneh-aneh, tapi jamaahnya banyak sekali. Ada di Masjid Istiqlal itu penuh Masjid Istiqlal, jamaah pakaiannya merah putih. Ada yang mengatakan ibadah itu hanya formalitas, sebenarnya sholat itu. Ibadah sholat itu hanya formalitas. Yang sesungguhnya itu adalah ibadah hati. Jadi dia ingat saja, sudah nyatu sama Allah, udah nyatu sama Allah. Manunggal kaula Gusti ini banyak di Jawa. Ya cukup ini masukkan ke hati, ya udah. Yang sholat itu, yang sholat seperti biasa itu cuma level rendah. Level tinggi itu nggak begitu lagi. Jadi di akhir zaman ini macam-macam Bapak Ibu saya lahir muncul banyak hal-hal yang aneh. Sekarang itu yang secara global juga sekarang Bapak Ibu muncul aliran yang namanya aliran Syiah. Ini sudah lama sebenarnya, tapi kemudian mereka yang berani melawan Islam, ahli sunnah yang kita sekarang ini kita anutin, banyak kemudian sembunyi dan mengamankan diri.
Jadi ini juga fitnah Bapak Ibu sekalian, sehingga orang banyak lebih bagus Syiah daripada Sunni. Dan ini disebut dengan zaman fitnah Bapak Ibu. Yang kata Nabi SAW zaman fitnah itu, yang benar jadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Alhamdulillah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, harus kita ini hidup bersama Rasul. Tapi para sahabat itu tidak mau lepas dari Rasul, tidak mau sejengkal pun mereka tidak mau pisah semua. Selevel Umar saja ketika meninggal Rasulullah itu hampir dia seperti orang gila ketika meninggal Rasul. Padahal Umar manusia paling tegas dan berani dan mandiri. Ketika meninggal Rasulullah SAW, dia tidak terima. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal, saya penggal. Lalu dibakar yang sudah kenyang asam garam dunia, mengikuti Rasulullah SAW dari awal perjuangan. Dari awal perjuangan, dari belum jadi apa-apa dia sudah berteman sama Rasul, belum jadi nabi, sampai masuk Islam pertama kali berjuang, menderita sama Rasul, melihat sendiri bagaimana sahabat dibunuh di Sumayyah, Yasir, Ammar, sekeluarga dibunuh depan matanya, disiksa, ditombak. Lalu sekalian, kedewasaan Abu Bakar ini melihat berjuang bersama Rasul 24 jam bersama Rasul. Lalu lepas. Lalu kemudian kata beliau, wahai Umar, saya ini dari awal bersama Rasul, dan saya tahu siapa Rasul. Saya tahu seluruh semua di situ. Dia manusia biasa, dia juga akan meninggal. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu tidak lain hanya Rasul. Dia bukan mereka, tidak mati-mati. Itu nasihat Allah. Dia pakai Quran. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Amarakum Muhammad bin Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah didahului oleh sebelumnya Rasul dan Rasul sebelum Nabi Muhammad seperti Ibrahim, Nuh, meninggal juga. Begitu juga Muhammad sendiri. Afa immata au qataltum au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Kalau dia meninggal atau terbunuh, Rasul bisa terbunuh. Nabi Zakaria terbunuh, Nabi Yahya terbunuh, Nabi Ilyas terbunuh, Nabi Ilyas terbunuh. Kalau terbunuh atau meninggal dunia, au qutilan qalabtum ala aqabikum, in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalian akan berubah? Apakah kalian akan murtad? Apakah kalian kembali ke jahiliyah? Apakah kalian kembali menjadi kafir, musyrik? Ini ayat Bapak sekalian satu kali dibaca langsung sadar, Umar langsung nangis, sujud jatuh, berhenti, tidak ngambek lagi. Nah, begitu sejarahnya. Sejarah Nabi itu saya wafat. Kenapa orang cinta semua? Gak mau lepas sama Nabi. Nah, kita ini sudah jarang dengan kehidupan Nabi. Maulid ini kita gunakan untuk momentum Nabi SAW. Hidup bersama Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW? Gimana gaya hidupnya, lifestyle Nabi itu? Gimana ibadahnya itu? Nah, kekusilan sedikit barangkali saya jelaskan sekitar 20 poin ini. Ternyata Rasulullah itu manusia
manusia sempurna, tidak ada lagi yang sempurna Rasulullah SAW. Sampai saya lanjutkan sedikit bagaimana posisi sahabat melihat Nabi. Sampai ada sahabat itu udah nggak mau hidup lagi juga. Bukan cuma Umar. Ada beberapa sahabat yang mau hidup lagi tanpa Rasul. Dan sebenarnya kalau nggak ada Nabi, apalagi yang menarik dalam hidup ini? Ini saking cintanya sama Nabi. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, apalagi yang menarik dalam hidup ini? Kita ini hidup yang menemani Nabi, kita hidup ini membela Nabi, kita hidup ini berjuang bersama Nabi, berperang bersama Nabi, berdakwah bersama Nabi, beribadah bersama Nabi. Kalau dia udah nggak ada, ngapain kita hidup? Itu juga terjadi sama sahabat. Kira-kira kita begitu kan? Masya Allah, jauh sekali. Nah, makanya kita ceritakan ini Nabi sehingga kita juga rindu. Salah satu yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu nggak sih? Yang tukang azan itu, Bilal bin Rabah. Bilal itu Nabi sholat 5 waktu bersama Nabi terus. Beliau nggak pernah pisah sama Nabi. Azan, curhat sama Nabi. 24 jam ibadah Nabi itu sama dia. Ya khususnya yang berjamaah bersama Nabi. Bahkan ketika meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal itu padahal sahabat Bilal, sahabat yang luar biasa ya. Dahsyat. Terompahnya udah masuk surga duluan. Suara terompahnya itu udah didengar Nabi SAW di surga. Padahal beliau masih segar bugar di dunia. Hadisnya soalnya hadis buat Bukhari Muslim. Wahai Bilal, saya udah dengar suara terompahmu di surga. Suara sendalnya di surga udah kedengaran. Masya Allah. Ya saya masuk surga kata Rasul. Jalan-jalan ke surga Islamnya. Apa yang kamu lakukan? Ibadah apa gitu? Beda dengan yang lain. Kata Bilal bin Rabah, saya itu setiap habis wudu selalu sholat 2 rakaat. Saya ikut engkau ya Rasul setiap kesempatan sholat. Jadi saya setiap wudu saya sholat. Kata Rasulullah SAW, itulah yang mengantarkan Allah. Ini Bilal. Ketika meninggal Rasulullah SAW, apa yang terjadi pada Bilal? Dia tinggalkan kota Madinah, kabur dia jauh-jauh. Kenapa? Nggak tahan hidup di Madinah, nggak ada orang yang dia cintai. Nggak tahan dia hidup di Madinah, melihat kubur Nabi pasti dia nangis. Melihat masjid yang tempat dia azan pasti menangis. Melihat kesan-kesan sama Nabi itu nggak tahan dia, nangis terus. Sampai diriwayatkan Bilal itu nggak pernah senyum lagi, hilang senyumnya, keceriaannya itu hilang sekarang. Dan itu sehari, bukan sehari 2 hari, 3 tahun dalam doa 3 tahun sampai meninggal. Bayangin 3 tahun ya, saking cintanya pada Muhammad SAW. Ini cerita Bilal saya, bagaimana sahabat yang lain termasuk Abu Bakar itu sering nangis. Ya Rasul. Bagaimana anaknya? Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah itu hanya hidup 70 hari setelah waktu meninggal. Ya. Anaknya yang paling itu. Jadi bagaimana anaknya banyak sekali ya. Sahabatnya begitu aja cintanya. Lalu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Fatimah itu menangis, sakit keras.
Sudah Nabi nggak bisa keluar dari rumahnya sampai sendiri. Lalu para sahabat pada kumpul karena Nabi sudah beberapa kali nggak jadi imam. Ini Nabi kalau jadi imam itu sekali nggak ada. Para sahabat, mana imam, mana ya, mana Rasulullah tidak mengimam kita. Hanya Abu Bakar biasanya ganti. Orang menunggu Rasulullah SAW. Nah, keluarga ada di dalam. Ketika keluarga di dalam, ada orang yang tutup pintu. Ada orang kayak gini, tiba-tiba ada orang. Itu yang diketuk. Kata Rasulullah SAW. Kata Fatimah, karena di dalam rumah. Sahabat di tempat di masjid. Kata Fatimah, ada yang masuk. Sahabat. Kata Fatimah, minta izin sama Allah. Apakah saya buka? Kata Rasulullah. Ketika dibuka, orang itu nanya, mana? Dia nggak bilang mana Rasulullah, mana? Boleh saya ketemu? Teman gitu. Tapi selevel gitu. Ada selevel. Boleh saya ketemu? Kalau para sahabat kan, boleh nggak saya ketemu Rasulullah? Boleh nggak saya ketemu? Tunggu saya tanya dulu orang tua saya. Paling Fatimah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang saya nggak kenal. Kita Rasulullah masuk. Dia teman saya. Apa saya? Malaikat maut. Datang. Ketika sudah di sampingnya Muhammad, kalau engkau sudah siap. Jadi orang soleh itu sekalian, bukan cuma Nabi, orang soleh itu ditanya ke siapa yang meninggal sama malaikat maut. Maka engkau sudah siap. Saya sudah siap. Tinggalkan dunia ini kapan saya sudah siap. Nah harusnya begitu kita. Kapan saya meninggalkan dunia itu siap. Tapi saya sebelum engkau jawabnya siapa? Coba suruh Jibril di sini. Saya minta. Jibril belum nangis, kamu juga nggak tahan. Coba malaikat. Kenapa Jibril nggak datang ke sama engkau? Nggak tahan. Engkau mau dicabut nyawanya semua nggak tahan. Ya. Lalu datang, diminta datang Jibril datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah mengirim salam. Allah mengirim salam. Coba Jibril informasikan ke saya. Kalau saya meninggal itu, bagaimana umat saya? Ini sekarang perhatikan. Kita ini yang ditanya. Nanti kalau saya meninggal dunia, setelah saya itu gimana maksudnya? Disampaikan oleh Jibril, ya ada perselisihan, fitnah, tetapi umatmu itu akan tetap ada, tetap Islam tetap sampai menjelang hari kiamat. Dan umatmu akan masuk surga lebih dulu dari umat yang lain. Umatmu lebih banyak masuk surga dari umat yang lain. Apalagi, wahai Jibril, mesti tahu, biar saya senang sebelum meninggal. Yang ditanya itu umatnya. Lalu Fatimah radhiyallahu anha, ada Aisyah juga di situ ya. Ya, ketika musyawarah, lalu Fatimah anaknya satu-satunya yang sangat biasa.
istrinya. Fatimah ini orang sekalian sudah seperti ibunya, seperti ibunya dulu. Jadi anak perempuan itu dia kan bontot, anak perempuan bontot yang paling disayang sama Nabi dan merawat setelah ibunya meninggal, Khadijah. Padahal Nabi itu istrinya 11, dan riwayat ada 12. Tapi anaknya ya, Fatimah itu merawat dan sebagainya. Ini memang tidak perlu dekat sama anak. Cinta pertama anak perempuan itu ayahnya, bapaknya. Lalu Fatimah bertanya begini, wahai abah, ya abad, kalau engkau meninggal sama siapa sih? Padahal ada suaminya, beliau sudah ditolak. Kalau engkau meninggal sama siapa? Yang meninggal Rasulullah itu seakan-akan dunia udah hilang. Lagi cintanya, keluarganya, semua sahabat. Kalau engkau meninggal sama siapa? Padahal suaminya ada anaknya. Tapi semua orang tua ya kata lalu kemudian dibisikkan sama Rasulullah. Setelah dibisikkan itu, tiba-tiba Fatimah itu senang, gak sedih lagi. Tadi sedih luar biasa, tiba-tiba beliau hilang sedihnya, senyum itu. Kira-kira apa yang dibisikkan? Hari itu gak ada yang tahu. Nanti udah meninggal berapa tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Khadijah itu, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, nanya kepada Fatimah, "Yuk sini dulu anakku." Beberapa tahun yang lalu, waktu Nabi meninggal, beberapa bulan, sebulan 2 bulan, nggak sekitar sebulan ada. Aisyah itu waktu Nabi meninggal, engkau kan sedih. Tiba-tiba dibisikin oleh Nabi SAW, engkau tersenyum. Boleh kau ceritain? Bisa enggak kau ceritain apa yang dibisikkan? Jadi kalau nggak ada Aisyah atau ibu kita nggak tahu apa itu. Apa yang dibisikkan? Apa kata Fatimah? Saya dibisikin oleh Nabi, jangan sedih, karena kita akan semua kembali ke akhirat, kembali ke Allah. Dan setelah saya meninggal, yang menyusul pertama kali, engkau nggak lama menyusul, nanti kita sama-sama menyusul. Nah, Fatimah itu langsung senang. Kira-kira kalau kita ditanya tanya setelah abang meninggal, kau meninggal, kira-kira senyum nggak? Kalau kita mungkin kita nggak senyum, gelisah gitu meninggal. Jadi bagaimana tuh sahabat keluarga Nabi SAW? Dunia itu seperti apa bos kalian? Kayak pindah rumah aja gitu. Ya, yang mestinya begitu gitu. Kayak mau pindah kemana gitu, ke Kalimantan. Begitu aja dunia dia sekalian ke akhirat itu. Ya, nggak mengerikan seperti kita, masya Allah, mati gak hidup lagi, nyawa cuma satu. Orang beriman dekat sama Allah meninggal itu biasa. Dan 1400 tahun yang lalu Nabi sudah meninggal, tidak ada masalah. Islam tetap ada. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dunia, nggak usah kita khawatirkan keturunan apa segala. Yang penting kita sudah lakukan tugas kita. Nabi sudah melakukan tugas, makanya kata Rasul, saya sudah lakukan tugas ya Allah. Dan Allah sudah akui bahwa Nabi sudah melakukan semua tugas. Ditutup dengan apa? Surah siapa yang ngomongin Allah?
Jadi sudah beres semua tugasnya. Di surat Al-Maidah dan surat An-Nasr. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini aku sudah sempurnakan dan aku sudah lengkapi nikmat. Jadi sudah selesai. Dan aku sudah ridho Islam sebagai agama. Artinya tugasnya beres. Subhanallah. Ini disebut ayat terakhir turun. Surat Al-Maidah ayat 3 itu. Makanya Nabi aman, sudah selesai tugas. Selesai tugas ya, tinggal menerima ganjaran. Itu yang bagus sekali. Sahabat ini. Nah, sedikit lagi tentang bagaimana ibadahnya masing-masing. Kalau mendengar cerita-ceritanya, riwayat sahih semua menunjukkan bahwa Nabi itu manusia biasa seperti kita. Cuma hatinya dibersihkan sama Allah, terus dikasih wahyu, dikasih Quran, dibimbing oleh Allah SWT. Kita kan juga dibimbing sama Allah, hidayah. Makanya kita minta hidayah di siratan. Tidak ada bedanya. Cuma bedanya beliau dikasih wahyu, dibersihkan oleh Allah. Memang manusia terbaik yang dipilih, tapi dia manusia. Punya perasaan, punya nafsu seperti kita semua sama, tidak ada beda. Makanya sifat dakwah, sifat ibadah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah hadis. Kemarin saya sampaikan di Masjid Darussalam. Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada umat Islam, para sahabat waktu itu. Lalu ada yang kemudian nggak pakai rukhsah itu. Rukhsah itu keringanan dalam masalah ibadah. Lalu sebagian sahabat nggak pakai. Kenapa? Takut tidak sempurna. Ya. Takut tidak sempurna, takut berdosa, dan seterusnya. Sehingga mereka tidak pakai, tidak menggunakannya. Rukhsah itu keringanan. Lalu Nabi SAW dengar sahabat berkata, lalu beliau berkhutbah. Kata Rasulullah SAW, saya dengar kalian, saya berikan rukhsah ini keringanan, tapi kalian tidak melakukan. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya yang paling berilmu, yang paling mengetahui Allah itu, dan yang paling takut sama Allah itu, bermasalah ibadah. Oleh karenanya, ikutilah apa yang saya sampaikan itu. Nah, bagus sekali. Rukhsah keringan-keringan. Ternyata ibadah yang Allah berikan itu, yang Nabi ajarkan kepada kita itu udah ringan banget, jangan dipersulit-sulit. Nah, contoh, Nabi SAW kalau musafir, sholatnya itu digabung, zuhur sama asar. Nah, baik dia jamaah takdim maupun takhir. Jamaah kasar, boleh dijamak di kasar pula. Kasar itu yang 4 jadi 2, kan gitu. Ada di antara kita nih, saya sering di rest area itu, kalau ke Jawa, itu yang sholat tetap sholat zuhur seperti biasa, sholat asar seperti biasa. Saya tanya kenapa nggak sholat asar sekalian? Enggak, saya tetap seperti biasa. Rukhsah Bapak Ibu sekalian, keringanan yang Allah kasih, Nabi kasih. Itu kalau kita nggak kerjain, Nabi itu kecewa. Kenapa? Karena Allah ingin memudahkan kita. Nabi itu ingin memudahkan kita. Jangan sulit-sulit juga. Rukhsah Bapak Ibu. Ada orang
Mahmud misalnya sholat dulu, setengah, tidak ada masalah. Jangan kita harus diri maksa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, sesungguhnya aku lebih tahu dari kalian, lebih tahu Allah dari kalian. Dan sesungguhnya aku lebih bertakwa, lebih takut pada Allah. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, ibadah dan berislam itu dua. Dari hadis ini riwayat Muslim. Ibadah, kunci ibadah. Ada dua buku namanya kunci ibadah. Ibadah itu ada dua kuncinya. Pertama, harus kita mengerti, harus ada ilmunya ibadah. Gak boleh ibadah. Kayak kemarin saya bilang tadi mau umroh ke katedral. Yang paling tahu berilmu itu Allah. Nggak boleh kita beribadah tanpa ilmu. Harus ngaji. Ini a'lamukum. Aku itu paling tahu dari kalian. Aku paling berilmu kepada Allah dan kepada kalian. Tidak harus punya ilmu. Dengan ilmu kita ibadah itu jadi ringan, Pak. Enggak macam-macam itu ibadah. Ya. Harus tahu, oh Nabi takbirnya begini, dia memang sholatnya begini, bukunya begini, bacanya apa. Bahkan kata Allah SWT kalau sholat itu Pak, baca saja ayat yang paling ringan, paling mudah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca satu misalnya Pak, dari Al-Fatihah. Misalnya setelah Al-Fatihah enggak baca apa-apa, sah sholatnya. Ya, susah nih ngapalin ini panjang. Enggak baca apa-apa, sah sholat. Maghrib misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imamnya enggak baca apa-apa, langsung. Wow. Kira-kira batal apa sah? Sah Bapak Ibu. Cuma aneh aja nanti kok. Kalau ilmu dari mana ya? Saya Bapak Ibu sekalian. Langsung kita ambil baru itu. Kenapa? Karena yang wajib itu Al-Fatihah. Surat itu sunnah. Sunnah kalau ditinggalkan batal. Ini kita nih sholat Bapak Ibu sekalian berantem itu karena apa namanya saklek itu menyulit-nyulitkan Pak. Jadi kalau ruku itu kalau sujud apakah dengkul dulu apa ini dulu itu berantem betul. Padahal mau jangan kepala duluan tapi sujud. Kenapa ada dua begitu? Karena untuk keringanan. Kalau masih muda nggak apa-apa. Apa namanya? Lutut duluan. Karena kuat ini. Allahu Akbar. Kalau orang tua susah begini Pak. Ini kemampuan. Nah kalau orang tua itu kan terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tangan duluan, ada yang lutut duluan. Mana yang lebih? Dua-duanya boleh. Sesuai dengan kondisi kita. Nah, tapi memang Nabi sering menggunakan yang tangan duluan. Jadi riwayatnya begitu. Begitulah ibadah, contoh Nabi beribadah terus sekalian. Mudah, jangan kita sulit-sulit. Harus. Ada ya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang di Mesir. Dia menulis buku hanya tentang ini saja, gua yang tebal. Nulis buku tebal ini, hanya nulis tentang ini. Yang ini nggak usah dibahas terlalu mendalam panjang. Jadi Nabi kadang menerangkan. Ibadah ini mudah, jangan dipersulit. Bahkan udah selesai sholatnya, assalamualaikum, udah boleh salam. Tapi pegang HP boleh. Jadi ibadah itu nggak usah dipersulit.
Itu mudah. Karena Nabi SAW sifatnya begitu. Nah, jangan juga sebaliknya dipermudah-mudah. Sholat tarawih 23 rakaat 6 menit. Nah itu juga keterlaluan juga berlebihan. Ini barangkali saya cerita tentang bagaimana Nabi SAW dan bagaimana para sahabat mencintai Nabi dan bagaimana ibadahnya. Bahwa Nabi yang kita ikuti adalah Nabi yang paling manusia, fitrah sesuai manusia, fitrah manusia. Jadi beribadahlah sesuai kemampuan kita, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Taqullaha mustaqim. Ini barangkali ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Sebelum kita sholat syuruk. Ada yang ditanyakan. Semoga kita insya Allah Ahad besok ada semuanya. Ya. Dalam rangka kita para Rasulullah hadiri mengingat kembali kehidupan ini. Semoga dengan kita mengingat Nabi, rindu dengan Nabi, insya Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah bersyukur pada jenis Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Allahumma ya nas'aluka al-hidayah wa qurrata al-afaq wa yuqina Allahumma arzuqna hubban nabiyyika Allahumma syukur ma nabiyyika wa rasulina al-jannah ma nabiyyika Allahumma arzuqna alayka al-jannah min ladunka rahmatan اللهم أمن حقه وارزقنا اتباعه وتقبلنا اللهم ربنا آتنا من لدنك حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم